Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2 Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Nah, ini adalah rangkaian video dari mata kuliah Mikroekonomi 2 khususnya di topik game teori. Di video sebelumnya, kalau Anda ingat, banyak ya, ada sekitar 9 video, kita sudah membahas mengenai permainan simultaneous game atau static game, yaitu permainan di mana pemain mengambil keputusan secara bersamaan. Kemudian permainan yang kita bahas kebanyakan adalah one shot atau satu kali kemudian selesai, dan kita asumsikan juga tidak ada kerjasama dan informasinya sempurna. Untuk permainan seperti ini Anda sudah tahu bahwa konsep equilibrium yang akan kita gunakan adalah konsep Nash equilibrium. Ya. Tentu sampai titik ini saya harapkan Anda sudah tahu definisi dari Nash equilibrium. Nah, selain permainan yang sifatnya simultaneous dan static, ada juga permainan lain yang akan kita pelajari di video ini, yaitu permainan yang sifatnya sekuensial. Sekuensial, atau kadang juga disebut sebagai permainan yang sifatnya dinamis, dynamic. Masih sama dengan permainan simultaneous dan static, di mana kita membahas permainan yang tidak ada kerjasama dan full informations. Di dalam pembahasan mengenai sequential dan static game, kita juga akan mengasumsikan non-cooperations, non-cooperative, dan juga full informations. Lalu apa yang dimaksud dengan permainan sequential atau permainan dinamis ini? Sequence itu artinya urutan. Jadi dalam sequential game, permainan dimainkan di mana pemain bermain secara berurutan ya, ada urutan. Misalnya pemain pertama urutan ya, melangkah terlebih dahulu, kemudian pemain kedua baru bermain. Jadi permainannya dilakukan, aksinya dilakukan secara bergantian. Ini berarti pemain yang bergerak sesudahnya itu memiliki informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh permainan sebelumnya. Nah, tadi saya sebutkan kenapa? Karena asumsinya adalah full information. Dynamic kita tulis lagi aja ya. Kita asumsikan full information. Jadi pemain kedua yang bergerak setelah pemain pertama, dia pasti tahu apa yang dilakukan oleh pemain pertama. Nah, pemain pertama ini biasanya kita sebut sebagai first mover ya. Pemain pertama P1 kita sebut sebagai first mover. Pemain kedua kita sebut sebagai second mover. Nah, Anda bisa membayangkan ini, misalnya yang paling gampang dibayangkan adalah permainan catur ya. Contohnya adalah permainan catur. Permainan kedua yang bisa Anda bayangkan lagi adalah permainan persaingan usaha antara monopoli dan calon kompetitornya yang akan masuk ke dalam monopoli tersebut ya. Misalnya di sini saya geser dulu, contoh lainnya dalam pasar oligopoli. Contoh catur. Yang kedua adalah contoh dalam pasar oligopoli antara monopoli dan perusahaan baru yang akan melawannya, atau biasa kita sebut sebagai new entrant ya, perusahaan entry baru, new entrant. Nah, yang di sini misalnya adalah monopoli sudah ada di dalam pasar nih ya, berarti monopolinya adalah sebagai first mover, kemudian menghadapi tantangan dari perusahaan baru, new entrant yang akan masuk gitu. Jadi new entrant-nya ini adalah sebagai second mover ya. Nah, strategi new entrant-nya adalah tentu masuk atau tidak masuk gitu kan ya. Nah, dia masuk atau tidak masuk, memutuskan terlebih dahulu. Nah, ketika misalnya dia sudah memutuskan masuk,
Kemudian tadi kebalik ya, berarti first movernya adalah new entrant, kemudian second movernya adalah monopoly. New entrant memutuskan untuk masuk atau tidak masuk. Setelah dia memutuskan masuk, apa yang akan dilakukan oleh monopoli? Apakah monopoli akan membiarkan new entrant tersebut masuk ke dalam pasar, atau monopoli akan melakukan perang harga misalnya? Nah, ini adalah salah satu contoh sequential game. Nah, itu ya, jadi bisa berbeda. Nah, jika tadi dalam static games kita merepresentasikan semua modelnya itu dalam bentuk normal form ya, dalam matrik yang Anda tahu. Normal form. Nah, kalau di dalam permainan sequential game, nanti kita bentuknya adalah extensive form atau game tree. Extensive form atau sebutannya adalah game tree. Normal form bentuknya standar ya, seperti matriks yang bisa kita gunakan. Yang sudah kita gunakan untuk mempelajari permainan Prisoner Dilemma maupun The Battle of Sexes. Nah, sekarang kita ingat kembali ya permainan The Battle of Sexes yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa membentuk extensive form dari permainan Battle of Sexes yang sifatnya adalah sekuensial. Saya tuliskan di sini Battle of Sexes. Kemudian ini pemain satunya adalah istri ya, istri. Pemain keduanya adalah suami. Kemudian pilihan mereka adalah nonton balet atau nonton tinjuan ya. Balet atau tinju. Saya menggunakan payoff yang sama. 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, kalau Anda ingat, kita mendapatkan Nash equilibria ya. Ada dua, yaitu balet-balet dan tinju-tinju. Nah, sekarang kita asumsikan Battle of Sexes-nya sifatnya adalah sequential ya. Sequential Battle of Sexes. Tadi saya sebutkan kita akan ilustrasikan permainan tersebut dalam bentuk ekstensif atau game tree. Pemain pertama adalah istri, kita tulis I. Pilihannya ada dua, yaitu balet dan juga atau tinju. Pemain kedua adalah suami. Pilihan suami juga sama, balet atau tinju. Balet atau tinju. Payoff-nya bisa saya tuliskan balet dan balet 2, 2, balet tinju 0, 0, dan tinju adalah 1, 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai game tree ya, atau extensive form. Nah, kemudian yang perlu saya
informasikan lagi di sini adalah bahwa dalam sebuah game tree yang pertama harus ada adalah dot ini ya, atau yang kita sebut sebagai nodes atau noktah. Lingkaran-lingkaran hitam ini kita sebut sebagai nodes atau noktah ya. Nodes. Dan kalau Anda lihat nodes-nya ini adalah lingkaran yang penuh. Ini harus Anda kasih gambar yang penuh, tidak boleh bolong seperti ini ya. Penuh artinya informasinya sempurna. Yang kedua, pemainnya harus diberi label dengan jelas. Pemain pertama istri, pemain kedua suami. Bisa juga ditulis pemain 1, 2. Yang jelas harus ada labelnya. Yang kedua, tindakannya juga harus diberi label dengan jelas, balet, tinju, balet, tinju, balet, tinju. Setelah itu cabang permainannya juga harus jelas. Nah, saya akan menggambar lagi ya dua versi. Versi satunya lagi dari The Battle of Sexes. Sama, tapi berbeda sedikit ya. Jangan lupa suami, balet, tinju, balet, tinju, balet, tinju, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, yang membedakan antara 1 dan 2, saya akan tunjukkan adalah saya kasih tanda garis putus-putus dalam gambar yang nomor 2. Nah, ini beda loh antara yang 1 dan nomor 2 ini. Nah, yang mau saya sampaikan adalah seperti ini ya, bahwa jika istri adalah first mover atau yang mengambil keputusan terlebih dahulu, berarti ada di dalam initial nodes atau noktah mula-mula. Pertanyaan selanjutnya adalah, mohon maaf, ketika suami harus mengambil keputusan di sini, setelah istri mengambil keputusan, apakah suami tahu keputusan yang diambil oleh istrinya? Ada kemungkinan suami tahu atau suami tidak tahu. Kalau suami tahu, maka akan lebih gampang kan ya memutuskannya. Karena, oh, istri saya sudah mengambil keputusan seperti ini. Tetapi ada pula kemungkinan si suami tidak tahu apa yang sudah diputuskan oleh istrinya. Dan ini sama dengan permainan yang sudah kita gambarkan dalam bentuk normal form ini ya. Nah, kalau ada dots-nya seperti yang di dalam gambar bawah ini artinya pemain yang bergerak di dalam dots yang dihubungkan oleh tanda garis putus-putus ini tidak mengetahui sebenarnya pemain pertama itu keputusannya apa. Ya, saya ulangi lagi, jika ada garis putus-putus yang menghubungkan dua noktah atau dua nodes dari seorang pemain, dalam hal ini adalah suami, maka pemain tersebut atau suami di sini tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemain pertama atau istri. Makanya gambar extensive form yang kedua ini ya, sama dengan gambar normal form gitu ya. Jadi saya bisa katakan yang atas adalah, di sini yang atas ini adalah sekuensial, yang bawah adalah simultaneous. Karena apa? Suami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istrinya. Simultaneous, salah ketik. Atau statis ya, simultaneous game. Ciri khususnya adalah tanda titik-titik ini. Nah, setelah kita tahu bahwa ada permainan sekuensial yang digambarkan dalam
extensive form. Pertanyaannya adalah lalu konsep bagaimana cara menyelesaikan permainan tersebut. Saya akan gambarkan lagi karena mungkin tadi terlalu kecil ya. Kita punya notes, decision notes. Harus ada labelnya. Sekarang saya kasih satu aja ya untuk istri. Kemudian ballet, tinju. Second movernya adalah suami. Berarti 2. Ballet, tinju, ballet, tinju, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Untuk permainan seperti ini ya, apakah kita bisa menggunakan Nash equilibrium? Permainan sekuensial, informasi sempurna, gitu ya. Sekuensial, informasi sempurna dan dilakukan dengan satu kali dan tidak ada kerjasama. Konsep equilibrium apakah yang akan kita gunakan? Nah, kita tidak bisa menggunakan konsep equilibrium, Nash equilibrium saja, tetapi yang harus kita gunakan konsep equilibriumnya adalah subgame perfect Nash equilibrium. Subgame perfect Nash equilibrium. Atau singkatannya nanti adalah SPNE. Nah, apa itu subgame perfect Nash equilibrium? SPNE adalah suatu profil strategi profil strategi itu berarti kan misalnya strategi pemain 1 equilibrium begini ya, ini profil strategi kedua pemain. Nah, profil strategi yang Nash equilibrium di setiap proper subgame. Saya sendiri tidak tahu bagaimana membahasa Indonesiakan proper subgame. Tapi nanti akan jelas kalau kita tunjukkan saja apa yang saya maksud dengan proper subgame. Nah, ada dua kata di sini ya, ada proper, ada subgame. Saya ulangi dulu, SPNE adalah profil strategi yang Nash equilibrium di setiap proper subgame. Dari situ ada dua kata kunci, proper dan juga subgame. Kita harus definisikan dulu nih apa yang dimaksud dengan subgame. Sub itu kan berarti artinya sub ya. Nah, subgame di sini adalah subgame adalah bagian dari permainan atau permainan kecil ya. Game mini yang merupakan bagian dari game besar, game keseluruhan gitu ya. Game mini bagian dari suatu game dimulai dari satu notes atau nokta ya sampai seluruh nokta selanjutnya, satu notes sampai seluruh notes sesudahnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai subgame. Ya. Nah, kemudian, mari kita mulai ya, apa yang dimaksud dengan subgame. Dan akan kita tunjukkan game mini atau bagian dari sebuah game yang dimulai dari satu notes sampai seluruh notes sesudahnya.
Itu bagian satu. Yang kedua, subgame tidak boleh memotong garis putus-putus. Motong garis putus-putus. Yang tadi saya gambarkan merah. Nah, mari kita lihat dalam contoh Battle of Sexes sequential ini ya. Nah, kita punya dua pemain 1, 2, 3, dan kita punya dua nodes ya. Game ini bagian dari game yang dimulai dari satu node sampai seluruh node sesudahnya. Nah, di sini kita lihat kita punya 3 subgame. Game pertama, node nih ya, ada nodes sampai seluruh node selanjutnya sampai akhir. Berarti ini adalah subgame pertama, adalah keseluruhan permainan tersebut. Game pertama, subgame 1. Ya. Masih ada nggak nodes lainnya? Masih ada. Itu game subgame 1. Subgame kedua adalah ini subgame kedua. Ini adalah subgame ketiga. Jadi di sini kita punya 3 subgame. 3 subgames. Mari kita lihat yang contoh di atas tadi ya. Ada berapa subgames yang kita miliki, terutama yang ada dotnya ini. Tadi saya sebutkan tidak boleh memotong dots. Kalau seperti ini, berarti kita hanya punya satu subgame, yaitu game itu sendiri. Ini satu subgame. Dua nodes lainnya bukan merupakan dua subgame karena ada garis putus-putus dan subgame tidak boleh memotong garis putus-putus tersebut. Jadi kita sudah mendefinisikan apa itu subgame. Nah, selanjutnya proper subgame. Nah, proper subgame itu adalah subgame kecuali subgame permainan itu sendiri. Ya. Jadi semua subgame mini kecuali subgame permainan itu sendiri. Jadi kalau di sini ini adalah proper subgame, yang hijau adalah proper subgame. Yang merah bukan proper subgame karena yang merah adalah subgame dari permainan itu sendiri. 3 subgames and 2 proper subgames. Ya. Kemudian bagaimana cara mencari subgame? Jadi tadi mungkin ada baiknya saya tuliskannya proper subgame adalah subgame kecuali subgame permainan itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan subgame perfect Nash equilibrium, kita akan menggunakan sebuah metode yang kita sebut sebagai backward induction. Kita menggunakan backward induction. Atau induksi dari belakang ya. Nah, kita harus mulainya dari permainan yang paling akhir. Ya, di sini karena hanya ada timingnya hanya 2 ya. Satu, istri memutuskan, kemudian diikuti dengan suami memutuskan. Nah, kita mulainya dari belakang terlebih dahulu, yaitu dari 2 proper subgame ini. Anda ketahui bahwa pemainnya adalah pemain nomor 2, dalam hal ini adalah si suami. Kembali lagi ke definisi, subgame perfect Nash equilibrium adalah profil strategi yang Nash equilibrium di setiap proper subgame-nya. Ini berarti kita harus mencari Nash equilibrium di setiap proper subgame. Mari kita mulai. Untuk hijau ini. Di sini ingat pemainnya adalah pemain 2 yaitu suami. Berarti payoff yang kita lihat adalah payoff yang dituliskan di nomor 2 ya. Antara
balet dan tinju, pemain 2 akan memilih mana? Tentu dia akan memilih balet karena 1 lebih tinggi daripada 0. Jadi saya akan tulis garisnya hijau. Arahnya yang sini, ini adalah garis yang relevan untuk kita dan akan kita lihat. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat ke proper subgame yang kedua. Antara balet dan tinju, si suami akan milih mana? Dia akan memilih tinju karena 2 lebih besar daripada 0. Nah, sementara itu yang tinju 00 dan balet 00 sekarang tidak relevan lagi buat kita, bisa kita enyahkan atau singkirkan ya, bisa pula dihapus. Nah, sekarang kita dari waktu kedua bisa mundur ke waktu ke-1 di mana istri harus mengambil keputusan. Istri juga harus memutuskan antara balet atau tinju. Nah, di sini yang relevan hanya yang 21 di sini dan 12 ya. Apakah istri akan memilih balet atau tinju? Kita bandingkan payoff-nya. Kalau istri memilih balet, payoff-nya adalah 2. Kalau istri memilih tinju, payoff-nya adalah 1. Tentu istri akan memilih balet. Sehingga yang relevan adalah ini. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa subgame perfect Nash equilibrium-nya adalah balet-balet dengan payoff-nya adalah 21 ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini SPNE-nya adalah dengan backward induction SPNE di sini adalah balet. Oke, sebelum saya memberi contoh yang lain, mari kita review sebentar apa yang sudah kita pelajari di sini. Di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa ada satu permainan lagi di mana pemain bermain secara berurutan. Permainan tersebut disebut sebagai sequential game. Ya, di sini kita belajar sequential game yang informasinya sempurna, kemudian satu kali selesai, kemudian setelah itu informasinya sempurna. Kemudian yang penting lagi kita juga belajar bahwa sequential game digambarkan dalam sebuah game tree atau extensive form. Dan di dalam extensive form ini yang paling penting harus diketahui adalah harus ada nodes, harus ada label pemain, harus ada label aksi, dan ada pula payoff. Untuk menyelesaikan permainan sequential game ini, kita menggunakan konsep equilibrium subgame perfect Nash equilibrium. Untuk bisa mendapatkan subgame perfect Nash equilibrium, kita harus bisa mengidentifikasi subgames dan mengidentifikasi proper subgame. Kemudian, untuk mendapatkan subgame perfect Nash equilibrium, kita menggunakan teknik backward inductions, di mana kita cari Nash equilibrium dari permainan yang paling akhir. Nah, demikian video pertama untuk sequential game. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.